Halo Sobat Military Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas Armored Personnel Carrier atau pengangkut personel lapis baja buatan PT Pindad Indonesia dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, Pindad APR-1V. APR-1V adalah sebuah kendaraan militer lapis baja buatan PT Pindad Indonesia. Kendaraan ini dipergunakan untuk mengangkut personel atau dikenal dengan nama APC atau Armored Personnel Carrier. Pengangkut personel lapis baja ini merupakan cikal bakal dari varian APC buatan Pindad yang mulai dikembangkan dari varian yang menggunakan penggerak roda 4x4 dan kemudian berkembang menjadi APS-1 dan APS-2 yang berpenggerak roda 6x4, kemudian dikembangkan menjadi APS-3 Anoa yang berpenggerak 6x6. Cikal bakal Panzer APC sebenarnya ada saat Pindad merakit tank Scorpio buatan Inggris. Setelah itu, Pindad kemudian membuat kendaraan water cannon dan membuat kendaraan militer APR atau angkutan personel ringan 4x4 yang digunakan TNI dan Brimob. Pada 2002, PT Pindad telah memproduksi APR 4x4 yang menggunakan rangka dan mesin atau undercarriage Isuzu 120 PS yang diteruskan pada tahun 2004 hingga 2005 dengan menggandeng BPPT untuk memproduksi perwarupa atau prototipe APS atau angkutan personel sedang 4x4. Riset ini diteruskan dengan mengembangkan Panzer yang komponennya lebih menunjukkan kemandirian dengan membuat prototipe Panzer 6x6 beroda ban yang menggunakan undercarriage truk perkasa, termasuk mesin 220 PS dan transmisi produksi PT Texmaco. Perwarupa ini menjadi cikal bakal PT Pindad mengembangkan Panzer 6x6 dengan bodi dan sistem konstruksi monocoque hingga sistem penggerak roda dan suspensi independen sesuai spesifikasi TNI. Yang kedua, Pindad APS-2. Pindad APS-2 juga dikenal sebagai APS-1V1 adalah sebuah kendaraan militer lapis baja buatan PT Pindad Indonesia. Kendaraan ini dipergunakan untuk mengangkut personel atau dikenal dengan nama APC atau Armored Personnel Carrier. Kendaraan lapis baja ini merupakan pengembangan dari perwarupa APR-1V berpenggerak 4x4 yang dijalankan BPPT dan PT Pindad. Hasil pengembangan dan penyempurnaan tersebut menghasilkan APS-1 dengan penggerak roda 6x4 dan APS-2 6x6 dengan sasis yang berasal dari truk perkasa. Perwarupa Panzer APS dibangun menggunakan sasis truk perkasa buatan pabrik Wahana Perkasa Auto Jaya PT Texmaco Subang. Panzer APS-1 dapat dimuati 13 orang prajurit, di mana pengendara duduk di kabin terpisah sebelah kanan, tepat berada di samping rumah mesin. Selanjutnya, desain APS-1 kembali disempurnakan oleh PT Pindad dan BPPT dengan melahirkan varian APS-1V1, dikenal juga sebagai APS-2. Tampilan utama yang terlihat berubah adalah posisi mesin yang bergeser dari samping pengemudi ke bagian tengah, sehingga komandan dan pengendara bisa duduk bersebelahan, yang juga dapat membantu meningkatkan kesadaran situasional bagi pengendara. Sepintas, desain APS-2 telah menyerupai Panzer Anoa 6x6. Penampakan perdana versi APS-2 di hadapan umum yaitu saat ikut meramaikan PTI 2006, yaitu pameran teknologi dan industri di Plaza Timur Senayan 19 hingga 22 September 2006. Sebelumnya diyakini bahwa Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia telah memesan sebanyak 150 APS-2 6x6. Pada 13 Januari 2010 diserahkan 33 unit Panzer APS-2. Maka keseluruhan Panzer yang diserahkan ke Kementerian Pertahanan adalah sebanyak 93 unit dari 150 Panzer APS-2 6x6 dan 4 unit
jenis intai pesanan Kementerian Pertahanan, sedangkan sisa 61 unit dengan kontrak sebesar 473 miliar rencananya akan diselesaikan di tahun 2010. Dari target 33 unit Panzer yang diserahkan, 13 unit akan digunakan pasukan TNI untuk misi perdamaian di Lebanon. Namun, sepertinya ada kekeliruan penamaan dalam pesanan ini, di mana yang dipesan sebenarnya adalah APS 6x6. Yang ketiga, APS 3 Anoa. APS 3 Anoa adalah sebutan kendaraan militer lapis baja buatan PT Pindad Indonesia. Kendaraan ini dipergunakan untuk mengangkut personel atau dikenal dengan nama Panzer atau pengangkut personel lapis baja, dalam bahasa Inggris Armored Personnel Carrier atau APC. Nama Anoa sendiri diambil dari nama hewan Anoa, yaitu jenis kerbau yang merupakan hewan asli Sulawesi. Purwarupa pertama kali diperlihatkan ke publik pada ulang tahun ke-61 TNI pada 5 Oktober 2006 di Markas Besar TNI di Cilangkap. Pindad APS 3 diperlihatkan secara resmi kepada publik pada Indo Defense dan Aerospace pada tanggal 19 November 2008 hingga 22 November 2008, setelah diperlihatkan pada Parade Militer TNI pada 5 Oktober 2008. Pada 30 Agustus 2008, 10 APS 3 telah diproduksi, dan rencananya akan diproduksi sebanyak 150 buah untuk TNI Angkatan Darat untuk penugasan Anoa pada tahun 2009. 20 Panzer ini diserah terimakan ke pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan, bagian dari kesepakatan dari 150 ke 40 unit saja karena krisis ekonomi. 40 Panzer tersebut akhirnya dikirim sebagai komitmen PT Pindad untuk memenuhi pesanan total sebanyak 154 Panzer. 33 diserahkan kepada Kementerian Pertahanan pada 13 Januari 2010. Pindad telah menerima suntikan dana pinjaman dari Bank Mandiri, Bank BNI 46, dan Bank BRI sebagai bagian dari pembayaran untuk manufaktur panser-panser tersebut. Untuk spesifikasinya, Panzer ini memiliki berat 12,5 ton, panjang 6 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 2,17 meter. Kendaraan ini mampu menampung 3 plus 10 penumpang. Kendaraan ini dilapisi baja monocok Stanak 4569 level 3. Kendaraan ini dapat memuat senjata utama, senapan mesin kaliber 12,7 mm, senapan mesin kaliber 7,62 mm, pelontar granat otomatis 40 mm, dan dapat ditambah persenjataan pelengkap, yaitu 2x3 66 mm peluncur granat asap. Kendaraan ini dibekali mesin Renault MIDR 062045 diesel turbocharged 6 silinder inline dengan kekuatan 320 horsepower. Yang keempat, Pindad Komodo. Pindad Komodo adalah mobil lapis baja ringan yang dikembangkan dan diproduksi oleh PT Pindad. Kendaraan tersebut dikembangkan setelah Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke kantor pusat Pindad dan meminta mereka untuk membuat kendaraan taktis asli untuk melayani kebutuhan polisi dan militer Indonesia sebagai alternatif kendaraan taktis 4x4 lainnya seperti Humvee. Sebagai tantangan pribadi bagi perusahaan, kendaraan tersebut diberi nama oleh Presiden Yudhoyono setelah diresmikan kepada publik pada Indo Defense Expo and Forum 2012 di Jakarta. Sehingga Komodo dapat memiliki kesan yang kuat di medan tempur apapun dan dapat membawa kejayaan bagi Indonesia. Apalagi Komodo merupakan hewan endemik asli Indonesia. Fitur desainnya dibuat mirip dengan keluarga Renault Sherpa Light Scout yang juga dipakai di Indonesia. Desain luar Komodo juga menyerupai Humvee.
Kendaraan taktis Komodo perlahan-lahan diadopsi menjadi kendaraan kepolisian dan dinas militer Indonesia yang dimulai setelah kendaraan tersebut melakukan debut publiknya di Indodefense 2012. Produksi kendaraan ini dipandang sebagai pergeseran besar oleh PT Pindad untuk pindah ke domain mobilitas terlindungi dalam cara hemat biaya oleh pemerintah dengan memproduksi Komodo di tanah Indonesia. Untuk spesifikasinya, kendaraan ini memiliki berat 5,8 ton untuk berat kosong dan 7,3 ton untuk keadaan mode tempur. Kendaraan ini memiliki panjang 5,65 meter, lebar 2,25 meter, tinggi 2,15 meter. Diawaki 2 orang, pengendara dan penembak. Penumpang tambahan tergantung varian dari kendaraan ini. Untuk perisai, kendaraan ini dilapisi baja dan kaca anti peluru. Persenjataan utamanya senapan mesin 7,62 mm atau 12,7 mm. Senjata pelengkap tergantung dari varian kendaraan ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.